Jadi kemungkinan besar ya kalau dia di sini jadi area. Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, mulai Februari 2026 nih ya. Di Januari gimana? Porto teman-teman semua hijau royo-royo kah? Atau mungkin banyak yang kena stop loss kemarin karena IHSG-nya crash. Ya mudah-mudahan sih hijau royo-royo ya. Cuan kotos-kotos lah gitu ya. Walaupun crash, ya setidaknya teman-teman, besar harapan saya sih teman-teman bisa naruh trailing stop dengan baik. Terus kena trailing stopnya ya, bukan kena stop loss-nya. Itu dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau kena trailing stop kan bisa jadi kita mesti menaruh cuan di situ ya. Tapi kalau udah kena stop loss artinya kan kita jual rugi ya, bukan jual untung ya. Itu dua hal yang berbeda. Oke guys, untuk Februari ini ya mudah-mudahan jauh lebih baik ya daripada Januari kemarin. Kalau teman-teman baik yang cut loss atau kena stop loss, kita apa ya? Kita incar saham-saham yang sedang diskon ya, saham-saham yang sedang murah karena kalau kita melihatnya dari sisi buruknya doang, IHSG crash, IHSG ambruk, sementara orang lain atau trader lain melihat dari sisi, wah banyak saham diskon, wih, saya siap beli nih. Nah, kita harus seperti itu guys, ya. Kita harus seperti itu biar kita nggak ketinggalan momentum lagi, biar kita nggak ketinggalan atau biar kita nggak cuci piring lagi, ya. Mau sih beli di pucuk terus atau mau teman-teman cuci piring terus kan enggak ya. Makanya teman-teman coba nih dianalisa ya berbagai saham gitu ya. Yang mana yang sekiranya tuh menarik gitu ya. Menarik untuk kita entry dan menarik untuk kita mendapatkan apa growth-nya ya. Jangan sekedar, tapi juga harus dipertimbangkan resikonya ya ketika entry atau ketika menganalisa. Jangan cuma pertimbangkan untuk apa profitnya. Sementara resiko stop loss-nya itu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana nih kalau kena stop loss sekian gitu? Saya rela nggak? Nah itu pertanyaan terbesarnya gitu. Jadi kebanyakan kita trader atau apalagi pemula gitu ya, cuma ngelihat, wah target profit sekian nih atau target target apa? Target upside-nya sekian nih. Target turunnya nggak direncanakan. Itu berbahaya sekali teman-teman. Oke? Jadi untuk IHSG ya sama seperti kemarin-kemarin ya kemungkinan besar sih akan sideways gitu ya. Tapi kalau sideways itu justru jauh lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi setelah sideways ya dia akan kembali rebound. Harapannya sih seperti itu gitu ya. Karena kalau turun gitu itu yang berbahaya juga buat kita. Nah, dengar-dengar kabar nih atau ada berita sih di Rut ini ya, Ketua OJK-nya udah ganti ya. Dan di Rut BI juga katanya udah ini ya, ada pejabat sementaranya yang menggantikan ketuanya atau di Rutnya ini. Jadi ya kita lihat aja market meresponnya seperti apa. Mudah-mudahan meresponnya secara positif sehingga kita-kita ini ya, para retail ini bisa trading dengan lebih baik ya, bisa swing ataupun scalping dengan lebih nyaman gitu ya. Ketika dipastikan bahwa ada pejabat sementara yang menggantikan gitu ya, nggak seperti sebelumnya. Oke, jadi itu aja review singkat untuk IHSG. Nampaknya ini akan sideways dulu. Ini bisa diperhatikan ya dan tetap berhati-hati guys karena di area ini rawan terjadi aksi selling ya, panic sell gitu ya. Banyak market maker yang sengaja nurunin harga biar bisa nyerok lagi di harga bawah gitu ya. Baik yang jualan atau smart money baik yang jualan sehingga harga bawahnya pun yang nyerok ya smart money juga siapa lagi guys. Ya. Oke, di saham yang pertama saya ingin membahas BBCA guys. Oke, di saham BBCA sih kalau saya lihat ya ada aksi jual yang cukup masif ya kemarin ya ketika marketnya crash ya. Jadi di market crash kemarin tuh kalau ya ini kan sempat tembus ya, cuma hanya rejection saya lihat sih gitu. Jadi so far so good sih, aman ya. Kalau kita lihat secara weekly, time frame weekly-nya, nah ini ya, dia hanya rejection guys, bagus sih ya, bagus. Di sini kan ada support yang kuat ya nih, di sini nih di bawah area support yang kuat nih di bawah sini nih, gitu ya. Dan kemarin, minggu kemarin ya, di akhir Januari kemarin. Ini kayak buat teman-teman yang masih menggunakan banyak indikator di dalam trading sahamnya, kapan tobatnya? Emang nggak kapok dikasih sinyal palsu terus sama banyak indikator? Apalagi banyak kelemahan kalau kita menggunakan banyak indikator.
Salah satunya adalah candle-nya pasti kecil-kecil banget kalau teman-teman menggunakan banyak indikator. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah menurunkan tingkat conviction teman-teman. Teman-teman akan jadi bingung ketika indikator A ngasih sinyal buy, sementara indikator C ngasih sinyal jangan entry, jangan buy gitu. Nah, teman-teman akan bingung hingga akhirnya teman-teman melewatkan kesempatan untuk masuk di saham tersebut. Atau ya yang ketiga, teman-teman misalkan jangan entry, teman-teman malah entry. Akhirnya apa? Beli di pucuk. Terus berakhir dengan apa? Berakhir dengan cut loss. Maka dari itu ya, saya membuatkan e-course mahir analisa teknikal ya, biar teman-teman tuh belajar ya, biar teman-teman tuh bisa menganalisanya secara mandiri, nggak bergantung dengan orang lain, nggak bergantung dengan kelas-kelas yang ada di luar sana. Jadi benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri. Ya, benar-benar teman-teman bisa mengandalkan kemampuan teman-teman sendiri sehingga apa tidak terjebak lagi dengan sinyal-sinyal palsu. Ya, di Mahir Analisa Teknikal ini ya harganya cukup terjangkau, cuma 249.000 dari 1,5 juta ya. Terus di dalamnya juga ini berupa video ya, bukan e-book, bukan PDF, tapi berupa video. Biar apa? Biar teman-teman bisa lebih mempelajari gitu ya. Dan 10%-nya teori, 90%-nya praktek kita teman-teman ya. Bukan hanya teori doang yang besar gitu, tapi justru porsi prakteknya yang lebih besar. Dan di dalamnya juga teman-teman bisa mempelajari risk management atau trading plan. Bagaimana cara membuat trading plan yang baik ya? Bagaimana cara menentukan titik entry yang tepat, titik stop loss yang tepat, atau bagaimana cara membuat money management yang baik gitu. Nah, ini semua ada di dalam Mahir Analisa Teknikal. Insya Allah cukup worth it bila teman-teman membeli ini. Ini bukan e-course tempat ngasih sinyal, bukan e-course tempat pom-pom, tapi ini e-course tempat di mana teman-teman bisa belajar analisa teknikal secara mandiri, ya, dengan lebih baik, dengan terstruktur. Mungkin di luar sana di YouTube banyak ya yang memberikan edukasi analisa teknikal, tapi yang terstruktur ya sudah saya buatkan di dalam e-course Mahir Analisa Teknikal. Ya, gunakan kesempatannya sekarang, teman-teman, sebelum harganya naik. Candle-nya sebenarnya berbentuk hammer gitu ya. Cuma ada dorongan volume yang besar banget, ya, ada aksi jual yang besar banget, sehingga candle-nya masih tetap merah. Jauh lebih baik kalau hammer tuh candle-nya hijau gitu ya. Jauh lebih baik, meskipun ada dorongan beli juga yang kuat ya, tapi tidak tidak membuat candle ini jadi hijau bentuknya ya, kemungkinan dia akan sideways dulu di area support di sini guys ya, dia akan sideways. Ini yang area yang perlu diperhatikan nih untuk saham BBCA. Terus kalau teman-teman mungkin nanya, ini sudah bisa serok belum di bawah? Ya, ini area yang mungkin menarik ya, cukup menarik kalau saya bilang gitu ya, karena di area ini akan terjadi sideways, bisa jadi seperti itu. Dan ya titik resistennya kan ada di sini ya, di 8.775. Nah, itu yang menjadi area pantauan kita atau area target kita gitu ya. Kalau dia naik lagi. Nah, kalau teman-teman mau beli, ini kan saham dividen ya, berbeda dengan saham scalping gitu ya. Dan kalau kita swing juga, ya bisa jadi sih, bisa menarik juga sih gitu. Cuma saya jarang ya scalping atau swing di saham big banks ya. Kalau kita tarik aja misalkan dari bawah ke atas ya, cukup lumayan gitu ya. Atau dari titik sekarang ke harga atasnya itu berapa? Kita lihat titik sekarang ke harga resistennya itu 18% guys. Ya, cukup lumayan. Ya, apalagi dengan likuiditas yang sangat besar kan ya, Bank BCA secara gitu ya. Nah, kalau kita cek ini ya, jadi teman-teman bisa perhatikan ini area supportnya. Ya, tinggal tunggu aja gitu konfirmasi sinyal buat entry-nya gitu ya. Jangan buru-buru. Kalau teman-teman mau swing ya, bukan dividen ini ya, investor ya. Tapi teman-teman mau swing ya teman-teman harus perhatikan konfirmasi sinyal buat entry-nya. Jangan sekedar langsung entry tahu-tahu turun dulu atau nunggu lama dulu, jangan ya. Tunggu aja dulu sinyal-sinyalnya ya. Itu secara teknikal. Kalau kita lihat secara analisa transaksi, apa yang terjadi di saham BBCA di tanggal 30 Januari kemarin. Nah, di tanggal 30 Januari, ya yang masuk tuh DX, RX, YU, KZ ya. Yang mana ini smart money,
Terus yang jualan tuh ada ZP, ada BB, ada CP. Ya, ada ZP dia 4,5 triliun sendiri hampir ya. 0,5 triliun sendiri tapi ditampung oleh DX. Jadi don't worry teman-teman, ada yang nampung pasti smart money-nya, ada yang nyerok di bawah pasti itu. Gitu ya. Jadi karena ada yang nyerok di bawah, ya ini menarik ya. Gitu ya. Tuh, di hari sebelumnya pun YU nyerok kan 789 miliar. BK-nya jualan 1 triliun gitu. Jadi ada yang jualan, ada yang nyerok gitu ya. Nggak langsung dilepas gitu aja atau untuk banking ya khususnya apalagi BBCA gitu ya. Ketika foreignnya jualan, pasti ada yang nampung gitu. Entah itu institusi ya, smart money atau foreign juga nampak seperti YU gitu. Kita lihat YU-nya di sini foreign atau domestik ya. Kita cek, nah YU-nya kan foreign juga kan. Foreignnya 700 miliar ya saat market crash. Ya di hari kedua trading halt nih ya. Dia apa? Dia akumulasi juga guys. Jadi itulah menariknya ya di IHSG ketika ada yang dump, ya tentu ada yang pump. Pump and dump itu udah makanan sehari-hari sih harusnya ya, gitu. Oke, jadi untuk BBCA targetnya mungkin ada di situ ya 8775, tapi kalau mau entry sih tunggu sinyal-sinyal dulu ya, sinyal-sinyal konfirmasi bahwa dia reversal gitu ya. Tunggu valid lah intinya. Kalau belum valid janganlah menurut saya gitu ya, jangan masuk. Oke? Gitu ya untuk saham BBCA. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Big Banks juga ada BBRI. Nah, BBRI juga saat ini sedang berada di area support kuatnya, ya. Di area support kuatnya ini, kalau teman-teman lihat, wow ya, hari sebelumnya nih, di tanggal 29 Januari, ada dorongannya yang sangat kuat banget ya, gitu. Ketika drop gitu ya, dia sampai naik 5%. Luar biasa ya comebacknya. Luar biasa. Tapi ini belum ada tanda-tanda reversal sih kalau saya lihat secara daily ya. Belum ada tanda-tanda reversal. Hanya memang dia akan sideways terlebih dahulu di sini. Dan ini menjadi titik area resistennya di 4050 guys. Sementara di weekly-nya kalau teman-teman lihat candle-nya ya mungkin dibilang doji tapi bukan doji, dibilang hammer pun bukan ya. Karena masih masih ini banget ya, masih candle-nya warna merah artinya masih ada dorongan kuat ya di candle tersebut di weekly ya minggu ini ya. Harusnya sih kalau lebih bagus candlenya warna hijau. Wah, itu baru cakep banget ya. Nah, kalau kita melihat secara weekly ya, ini kan ada area trend line nih. Coba saya gambarkan ya area trend line-nya ya. Nah, ini kan ada area trend line yang kecil. Ya menurut saya ini area trend line kecil dan ini mungkin bisa jadi titik buat teman-teman tuh entry atau teman-teman pertimbangkan kalau ini break gitu ya, saya masuk deh di BBRI gitu ya. Ya mungkin di area ini kalau break mungkin di area ini ya di 4050 kalau break ya oke lah buat dipertimbangkan untuk entry tapi disclaimer on gitu ya. Ini bukan ajakan beli. Teman-teman bisa dianalisa ulang aja gitu ya. Analisa ulang kira-kira ini menarik atau tidak. Kalau bagi saya sih kalau break ya menarik gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman yang menonton video ini adalah dividen investing gitu ya, ya udah beli aja gitu ya. Gitu. Karena kan yang diincar adalah dividennya ya. Tapi jangan beli langsung all in, ya bertahap aja gitu, dicicil teman-teman ya dicicil bisa jadi karena bisa jadi ada koreksi yang lebih tajam teman-teman. Nih kalau saya cek ya di monthly ya khususnya ya. Di monthly itu kita pernah tajam dia turun 27% dalam 1 bulan. Itu di 2020 ketika COVID ya. Dan menurut saya ini menjadi titik yang paling kuatnya, area yang paling kuatnya nih di sini di 2670. Karena apa? Ini rejection ya. Ini kan area resisten, terus ketika dia breakout, dia turun, dia mantul nih di area ini kan. Di sini, terus naik lagi, ketika turun lagi rejection kan di sini kan, mantul ke atas lagi. Ini jadi area kuatnya nih guys, ya 2670. Jadi kalau turun ke area ini, ya udah sih, gitu. Ini bolehlah di sini porsinya lebih besar boleh di 2670 ini udah murah banget. Pasti banyak yang ngincer sih kalau di sini ya. Baik yang ngincer ini menarik soalnya, gitu ya. Oke, secara monthly juga kalau saya coba gambarkan ini ya, trend line-nya, memang trend line-nya tuh udah ini ya. Nah, ya kan, dia udah di break ya.
secara trendline monthly ya. Jadi ini nih ya batas trendline yang atasnya ini udah di breakout nih dia keluar jalur. Pertanda apa? Pertanda dia kemungkinan dia akan reversal ya valid 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 reversalnya ketika dia berhasil breakout di sini nih kalau di monthly di 4.440 ya validnya di situ. Jadi untuk teman-teman ya holder saham BBRI ya bisa dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman dividen investing ya udah santai aja ya. Secara candle di bulan kemarin di Januari itu kan candlenya tuh hammer. Nah, ini pertanda bagus ya candle hammer. Ya meskipun kita lihat lagi marketnya ya ini juga sebelumnya kan di bulan Oktober juga candlenya hammer ternyata dibawa turun kan gitu ya. Nah, bulan kemarin Januari candlenya hammer apakah dibawa turun lagi? Ya, kita lihat aja kemungkinan besar sih ini ya ngikutin trend line aja sih sebenarnya. Ya, oke, itu berdasarkan teknikal ya. Kalau kita cek berdasarkan bandarmologi atau analisa transaksi, Bank BBRI itu kemarin pas crash siapa yang nampung ya? Ya kebiasaan market maker gitu. Kalau pengen harga murah dibikin crash aja dulu. Konspirasinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Tuh benar kan? 30 Januari, AKKZBK, BBZP, Foreign-nya top 5. Ini nampung dia tuh ya. Nampung dia. Di tanggal 29 ya. Coba kita lihat tuh. Ya, AKKZZP memang dia jualan ya 164, 108 miliar ya. Wih, ini udah 300 miliar kalau top 3-nya ya. Nah, ini pun nggak kalah hebat gitu ya. Di top 3 buyer-nya pun nggak kalah hebat. YU sendiri aja 317 miliar. Nah, ini ya. Jadi momentum ini yang pasti akan dimanfaatkan oleh foreign smart money yang nggak nggak rela kalau ngelihat saham diskon diambil orang lain itu nggak rela gitu ya. Apalagi foreign gitu kan, YURXBK ya udah ada LG juga kan. Nah, tapi yang porsi terbesarnya adalah di ini ya, yaitu RSBK 300 tambah 100 tambah 100 saja udah 500 kan. 500 tambah 1 ya berarti 600. Udah setengah triliun lebih kan guys. Ya, jadi untuk saham BBRI ya so far sih memang ketika dia harga turun pasti ada yang nampung sih gitu ya. Oke, gitu untuk saham BBRI kita lanjut ya ke saham Big Banks yang selanjutnya yaitu BMRI. Nah, di saham BMRI, kalau kita lihat sih, memang dia sudah patah tren secara daily ya. Dia sudah patah tren secara daily, dan dia confirm, memang dia ini downtrend ya secara daily, tapi ya ada tapinya, gitu ya. Oh, dia belum confirm ya, dia belum confirm secara daily, karena ini low terakhirnya yang dia hanya rejection di area ini guys. Ya, dia hanya rejection. Dan kalau teman-teman lihat, ini high yang terakhirnya nih ya. Ini high-nya tuh sebenarnya ada di sini nih. Tuh, ya. High-nya di situ. Dan ya berarti ininya di sini low-nya. Gitu guys. Oke. Jadi ketika dia belum tembus 4030 so far masih so good sih. Masih menarik ya 4030. Itu di daily ya. Dan dia juga masih bertahan di area atas di atas area supportnya ya. Dan memang sebelumnya ada ini ya, ada pola double top gitu kan dan potensi penurunannya sampai 34%. Tapi ya faktanya dia tertahan guys, ya dia tertahan di area support sini ya. Ini menjadi support yang kuat menurut saya ya di 4030 sampai 3710. Ini area support yang kuat. Kenapa? Karena di sini ada yang ngedorong ya sampai dia plus di hari kedua trading halt plus 1% lebih dan hari Jumatnya ya dia plus 4% naik dia luar biasa. Oke, terus kalau kita cek secara monthly ya, monthly-nya kita cek. Nah, di monthly ini memang double top-nya terkonfirmasi ya, double top-nya terkonfirmasi. Hanya saja memang ya udah dia tertahan di area sini dan kemungkinan akan sideways sih nih untuk BMRI ya, Bank Mandiri ya. Saham Bank Mandiri akan sideways dan masih bagus sih sebenarnya ya. Kalau ini menjadi low terakhir ya nantinya harusnya sih ini udah naik lagi gitu ya. Kalau kita mau gambarkan gitu, misalkan di sini titik ini kita tarik ya. Nah, tren lainnya kan nggak tembus juga gitu ya.
trendline-nya nggak tembus juga gitu. Ini cukup menarik dan ketika ini turun juga ini di 2020 ya, ini berarti menjadi area yang kuat nih guys. Saya ngasih area yang kuatnya nih. Ketika di mana ada rejection di sini nih, sekitaran sini. Di 3040 itu area yang kuat banget. Kenapa? Karena dia rejection berkali-kali ya, berkali-kali ya. Dia pertama turun, nge-breakout ya kan. Dia turun, ya retest, naik lagi, retest lagi masih kuat, naik lagi baru jebol. Ketika jebol ya, dia sempat tertahan, turun lagi, sempat naik, jebol, ya, dia retest, terus naik deh, gitu ya. Jadi ini area yang kuat nih, 3040 itu harus diperhatikan ya. Kalau nyampe situ, ya mudah-mudahan nggak sampai situ sih, gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai situ. Dan kalau kita cek sih berdasarkan ini ya trend line, ini sekarang berada di bawah trend line ya, yang mana artinya dia bisa menjemput ke atas kembali. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ke 5.600 aja dulu minimal ya kan. Nah 5.600 berarti berapa nih? Nah kurang lebih 15%-an guys. Oke. Itu ya. Jadi secara monthly sih masih bagus, masih on the track ya. Masih masih uptrend lah gitu ya. Nggak patah tren, belum patah tren. Oke. Kita lihat secara analisa transaksinya untuk saham BMRI seperti apa. Nah, untuk saham BMRI, kalau kita cek tanggal 30 Januari kemarin, ya benar ya. AK, NI, BK, BB, dia nampung ya. Nampungnya sendiri, apa, AK-nya 126 miliar kan. Gede juga, nggak bisa dibilang kecil kan, gitu ya. NI juga nampung 87 miliar, BK, BB, SS nampung. Terus di tanggal 29-nya yang dorong siapa? Nah, yang jualan sebenarnya si BK 712 miliar. Tapi ya KZ juga nampung tuh 415 miliar. Ya setengah triliun sendiri dia nampungnya ya. Terus diikuti oleh XL ya. Terus ada RX, SQ. Nah ini cukup menarik ya 2930. Nah kalau kita lihat coba BK-nya udah jualan 628 miliar guys ya. Di 2 hari ini BK jualan. Tapi ya ditampung nih sama si KZ 449 miliar sehingga sahamnya ya lumayan naik kenceng ya 4% ya di hari Jumat kemarin penutupan bulan Januari. Oke, jadi gitu guys untuk saham Big Banks ya teman-teman bisa pertimbangkan titik entry-nya kalau memang teman-teman di investing. Tapi kalau teman-teman mau swing ya harus konfirmasi segala reversal dulu guys. Jangan buru-buru, oke? Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yang gagal MSCI yaitu Bumi. Nah, Bumi ya sebelumnya kita kan sudah menganalisa bahwa ini menjadi titik supportnya ya di saham Bumi ya. Ini menjadi titik support dan ini dijebol dan dia masih tertahan di area resisten become supportnya. Yang mana ini area kuatnya guys ya. Dia ada area kuatnya dan kebetulan di bawahnya dikit gitu ya, itu ada area Golden Zone Fibonacci. Nah, coba kita lihat weekly ya, biar lebih lebih ini ya, lebih jelas. Nah, benar ya. Ini resisten become supportnya. Tuh, dia masih tertahan di sini. Nah, apakah ada ada pantulan besok Minggu nih atau besok Februari ini, awal Februari, apakah akan ada pantulan dari saham bumi? Nampaknya sih harusnya ada ya, harusnya sih. Tapi kalau kita lihat nih Fibonacci-nya pun siap nampung ya. Dan di bawahnya ini kan resisten mayor ya. Ini kan ada internal structure-nya. Nah, di internal structure-nya pun kalau teman-teman lihat, nah ini ya, ini siap menjaga area tersebut dulu bahasanya. Ya. Jadi sekarang dia kemarin kita prediksikan akan turun ke sampai area Fibonacci, namun dia masih tertahan ya tahan di area resisten become support ya semoga ada sinyal-sinyal reversal juga di bumi ini belum menarik guys wait and see dulu ya cenderungnya lebih hati-hati karena bisa jadi dia akan mesti melanjutkan penurunannya kenapa karena secara weekly ketika dia harganya turun volumenya meningkat itu yang dikhawatirkan guys ya ketika harga turun dia volumenya meningkat jadi seperti itu gambarannya kalau monthly sih kita cek ya coba ya. Nah, dia harga turun meningkat ya besar kemungkinan akan
melanjutkan penurunan ya guys ya, secara monthly pun kan dia turun tuh, tapi volumenya justru meningkat kan. Ini ada indikasi gitu ya, indikasi dia akan turun sedikit lagi gitu ya, mungkin sampai batas area Fibo ini di 159 ya sampai 228, baru dia sideways ya, akumulasi berbulan-bulan dan dia akan boom. Ya, sama seperti ini kan nih, sama seperti di candle sebelumnya ini kan turun ya. Turunnya memang dia tidak apa, dia tidak membentuk candle reversal, tapi turunnya dengan volume. Nah, ini indikasi ketika besok, nah bukan besok ya, bulan-bulan berikutnya dia cenderung turun. Kenapa? Ya volumenya udah baik yang jualan gitu ya. Terus turun ya, ada akumulasi di sini kan. Ketika akumulasi, boom, ya baru deh dinaikin lagi, diterbangin lagi gitu. Jadi ciri-cirinya memang seperti itu. Hati-hati karena bumi sudah ada pertanda akan melanjutkan penurunannya secara time frame only ya, secara time frame only. Oke, kita coba cek secara analisa transaksinya. Bumi kemarin siapa yang buang? Apakah si Cheng Long lagi? YU di tanggal 30 Januari. Nah, YU ya, YU 340 miliar. CC yang nampung ya, CCLJRF. ZPAK udah mulai nampung juga di 30 Januari kemarin. Sementara di tanggal 29 ya, yang trading hari kedua, ya kelihatan ya tuh, YU AKZP dia maksa jualan ya, hampir setengah, hampir 1 triliun lah ya. Terus si MG dia nahan ya, dia nahan 208 miliar doang ya. Tapi gede juga ini mah, apa smart money memang gitu ya. MG, NI, LJ, apa LG, LG lagi, LG, terus AZ. Nah ya, walaupun mencoba bertahan gitu ya, tapi namanya guyurannya gede banget, jadi nggak kuat juga guys. Ya, nggak kuat juga sehingga ya udah membuat pada akhirnya harganya juga kembali ARB kan di hari kedua nih 29 Januari. Ya, tapi melihat tadi secara teknikal ada kemungkinan bumi akan turun dulu gitu ya. Sama seperti sebelumnya, dia kan ada volume ketika harga turun. Ya mungkin bulan berikutnya atau bulan Februari masih ada kenaikan, tapi akan melanjutkan penurunannya di bulan-bulan berikutnya. Ya ini konfirmasi aja sih gitu ya. Tetap berhati-hati guys, oke? Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Dewa. Nah, di saham Dewa sih mirip-mirip Bumi ya. Kita coba cek ya. Dia support terakhirnya memang ada rejection ya. Berarti belum terkonfirmasi downtrend. Tapi secara trendline dia udah patah guys. Udah patah trendline ya. Udah patah trendline dan ketika harganya turun ya, ketika harganya turun memang so far apa so far volumenya pun mengecil ya, volumenya pun nggak terlalu besar ya, nggak di atas MA20. Tapi kalau kita lihat secara monthly ya, secara monthly atau weekly deh, minimal weekly deh ya, secara weekly. Nah ini ya ada dorongan kemarin ketika harga turun dan volumenya meningkat, justru kalau di weekly kelihatan ya, di weekly volumenya meningkat. Nah ini bisa jadi indikasi ya, ketika harga turun volume meningkat, besoknya ini akan turun. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya, karena volumenya masih wajar-wajar aja sih, nggak terlalu spike gitu loh. Nah, berdasarkan monthly, kalau technical monthly, nah ini kan teman-teman harus lihat nih ya. Dia kan naiknya naik ijo-ijo terus nih ya di monthly ya. Nggak ada koreksi sama sekali kan di beberapa bulan terakhir nih. Dari April sampai bulan Desember, dia nggak koreksi kan. Nah, hari atau bulan Januari, ya tentunya dia akan koreksi terlebih dahulu ya. Area yang perlu dipantau tuh di mana? Nah, area yang perlu dipantau tuh di sekitaran sini. Nah, bisa jadi di sini 224 sampai 358. Kita namain ya, ini area monthly. Kita namain di sini area monthly gitu. Jadi ketika nanti dia turun, ya kemungkinan akan dia ke sini guys. Ya minimal apa rejection aja area ini gitu. Oke. Jadi untuk Dewa sih masih masih normal ya untuk koreksinya, tapi memang mungkin akan terlihat dalam ketika kita pakai time frame-nya daily dan kita cenderung akan melihat bahwa ini downtrend gitu ya. Kalau apa secara daily, tapi ternyata secara monthly dia masih sehat sih ya. Dan bulan kemarin pun ketika harga turun nggak melebihi volume bulan sebelumnya, jadi so far so good.
Oke, terus kita cek analisa transaksinya di Dewa 2 hari terakhir bagaimana. Nah, untuk saham Dewa 2 hari terakhir kemarin di tanggal 30 Januari juga ya terbukti XL ya retail nih pada masuk, mungkin mereka average down bisa jadi ya. Terus diikuti oleh institusi LG, PPNI. Yang keluar ya ada AI, ada AK ya. Di 29-nya gimana? 29-nya pun tuh lihat ya. BK jualan 29 miliar ya, 567 ribu. DX-nya jualan. Ini smart money. AK-nya nampung memang, tapi besokannya langsung jualan dia, tektokan dia. Wah, ngeselin ya. Dia Kak di saat trading halt masih aja tektokan gitu ya. Oke, jadi seperti itu Dewa memang ya sayangnya di top 3-nya gitu ya atau di top 1 buyer-nya harusnya kita berharapnya smart money ya, tapi ternyata di hari Jumat kemarin XL yang masuk ya. Ini pertanda bisa jadi tanggal 2 Februari 2026 itu akan koreksi dulu. Jadi wait and see aja sih dulu ya. Oke, gitu ya untuk saham Dewa. Kita masuk ke energi ya, saham energi di daily sih dia terkonfirmasi dia downtrend ya, dan memang belum patah tren tapi dia udah terkonfirmasi bahwa dia downtrend. Nah, terus ya ketika harganya turun kemarin sempat ARB ya, nah ini kan volumenya juga tinggi banget kan, tuh ketika di ARB dia volumenya tinggi banget, ini pertanda bahwa ada dorongan, memang ada aksi jual yang sangat masif di saham energi ya, secara secara volume juga dibuktikan gitu. Nah, ini di break udah ada di break ya Fibonya jadi tidak valid, dan ini nih sudah selesai ya. Base-nya juga pertanda jadi rally base drop ternyata ya. Rally base drop. Dan kalau kita cek ya di monthly-nya pun ya hampir mirip Dewa. Jadi dia ada kemungkinan akan retrace dulu, akan koreksi sehat dulu kemana? Ke 785 sampai 510 ya. Ini area monthly ya, ini area monthly. Kita namain lagi area monthly. Hampir mirip ya sama kayak Dewa gitu ya. Ini area monthly. Jadi dan bulan kemarin Januari ketika memang harganya turun, tapi volumenya juga masih kecil dibandingkan bulan Desember ya. So far sih berarti masih oke lah ya. Memang akan terjadi koreksi, tapi ini bukan aksi jual masif ya. Aksi jual masif tuh dalam artian memang distribusi besar-besaran gitu ya. Bukan. Nah, berbeda kan ketika ini kan kelihatan banget ya ketika harga naik nih. Kita coba ambil contoh ya. Nah, ini ya. Ketika ini turun, nah di monthly memang nggak kelihatan tuh. Tapi di sini baru boom ya. Nah, ini tuh ada volume ya. Jadi ketika harga turun berat ya sampai sini bahkan volumenya meningkat gitu ya. Ini pertanda memang dia ada penurunan, ada distribusi. Nah, kalau di sini di kita nih ya di bulan Februari 2026 ini kan justru naik ya, ini naik. Nah, ketika nanti dia turun, kemungkinan akan melandai nih volumenya. Seperti itu, guys. Oke, itu secara teknikal kita cek berdasarkan analisa transaksi gimana untuk energi. Apakah dia baik yang akumulasi, forennya. Nah, ternyata tidak ya, institusi domestik ya, ZP memang masuk tapi di top 4 ya, di 4 besar aja. Yang jualan tuh BK ya, di top one seller. Kalau kita lihat tanggal 29, AK jualan 95 miliar, AKBK ya, ZP ya, mereka jualan, YU juga jualan. Yang nampung siapa? Yang nampung ya NI. NI nampung harga bawah atau mungkin ini market maker atau smart money bisa jadi ya guys ya. Jadi dia nampung biar mungkin nggak ini ya, nggak ketinggalan, atau mungkin pengen harga bawah juga nih CNI memanfaatkan momentum ya. Jadi dia ada average di 1211 yang mana ya berdekatan dengan area ARB-nya ya gitu ya, berdekatan dengan atau mungkin dia di area ARB dia nih guys. Oke. Jadi bagus nih diperhatikan aja NI-nya nih. NI-nya kuat nahan apa enggak nih? Kalau kuat nahan berarti oke, kalau nggak kuat berarti dia distribusi nih selama beberapa waktu ke depan. Oke, jadi seperti itu untuk energi. Kita cek saham yang berikutnya yaitu ada cuan.
Nah, di saham cuan, kalau kita lihat, cuan kemarin digerakin oleh smart money ya. Nah, kemarin juga di trading half hari kedua ya, dia juga yang apa ya, memunculkan rasa optimisme sehingga banyak saham yang pada akhirnya rebound ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan time frame daily ya, dia memang saat ini ada trend line yang sudah kita gambarkan. Nah, trend line-nya ini ber apa bisa jadi akan di breakout gitu ya. Namun setelah breakout bisa jadi akan sideways dulu, ngumpulin barang dulu guys. Iya, ngumpulin barang dulu. Dan hari kemarin pun ketika harga turun, ya tapi turunnya nggak dalam ya, nggak seperti hari sebelumnya ada gap down. Dan volumenya pun turun gitu. Ini pertanda bahwa banyak barangnya masih di dalam gitu, atau banyak smart money gitu, atau smart money-nya masih di dalam. Pertandanya seperti itu. Nah, berdasarkan Monthly pun ini nggak kelihatan ya Monthly ya tuh. Monthly pun masih kecil lah ya. Jadi ketika harganya naik nih, ini kan naik ya, dia naik nih, tapi apa? Volumenya juga naik gitu, volumenya naik. Nah, ketika harga turun seperti saat ini, ya volumenya juga ikut menurun dari dibandingkan saat akumulasi kemarin seperti itu. Gitu. Jadi ini sebuah pertanda yang bagus sih sebenarnya sih secara modeling. Dan kalau kita cek berdasarkan ini ya, area resisten backup supportnya, dia sempat rejection di area kuatnya guys. Ya di area kuatnya di mana? Di sini ya. Kemungkinan di sini lah kita taruh di naiknya aja ya tuh di 1440 ya. Itu area kuatnya sih menurut saya kuat banget sih. Kenapa? Karena kan sebelumnya area resisten dan belum berhasil ini kan 2 kali mau dijebol dia nggak berhasil di percobaan ketiga baru berhasil itu ya itu juga udah berlangsung lama gitu berbulan-bulan gitu ya dan bulan ini mencoba dijebol ternyata bulan kemarin tuh rejection aja bulan Januari beruntungnya rejection gitu ya karena mungkin baik yang menyadari bahwa ini memang area yang kuat sebenarnya di daily pun terkonfirmasi bahwa ini valid downtrend tuh ya kalau menembus area ini gitu jadi ini masih dalam kondisi yang uptrend, bagus gitu ya. Kalau kita lihat analisa transaksinya di tanggal 30 untuk saham cuan seperti apa? Coba kita cek. Nah, di tanggal 30 Januari, ya DXNI SQPD ya mungkin ini terafiliasi dengan owner. Terus di sellernya ada BBCCLG. Untuk apa? Untuk foreign ya pun mulai berkurang ya di top 5. Kita lihat di 29 Januarinya, nah ini terkonfirmasi owner ya. Dia ternyata juga ke-trigger gitu ya. Ke-trigger AKYU bahwa dia, wah ini naik nih, saya ikutan deh. Ya udah dia ikutan. Nah XL ini ya mungkin ada afiliasi owner juga gitu ya. Ada yang mungkin dari smart money-nya juga gitu ya. Jadi cukup menarik untuk cuan. Tapi kalau lebih menarik sih memang menunggu breakout ya menunggu breakout di resisten, bukan di resisten, di trend lainnya guys. Breakout ini baru mungkin terkonfirmasi menarik, baru mungkin bisa dipertimbangkan, cari-cari sinyal-sinyal reversalnya. Jika valid breakout, baru deh kita bisa memutuskan untuk entry. Nah ini diperhatikan guys, area-area pentingnya ya. 1440 nih jadi area support yang kuat. Kalau ini jebol ya udah berarti downtrend gitu ya, udah fix ya. Terus targetnya nanti sampai mana? Bisa jadi sampai 2100 ya. Minimalnya sih 2100 dulu lah, gak usah muluk-muluk lah. Ya. Bisa jadi ini kan dia jebol trendline, tapi dia retest dulu nih area supportnya kan, rejection dulu mungkin. Itu retest, baru dia naik. Bisa jadi seperti itu. Oke, tadi secara analisa transaksi udah ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu PTRO. Nah, di saham PTRO, kalau kita lihat sih memang kemarin sudah ada dorongan juga ya, mungkin karena efek dari saham cuannya juga, sehingga dia berhasil rebound ya. Namun belum terkonfirmasi, khawatirnya ini cuma bounce doang, naik buat turun gitu, itu yang dikhawatirkan kan. Namun kalau kita lihat secara volume, ya volumenya di hari tanggal 29 lah ya, tanggal 29 dia volumenya tinggi banget, di tanggal 30-nya ketika harga turun tapi volumenya rendah guys. Jadi smart money-nya besar kemungkinan masih di dalam. Besar kemungkinan ya gitu. Jadi kita lihat.
Secara teknikal dia ada area Fibo-nya di sini ya dan sudah rejection nampaknya. Terus juga kita lihat secara monthly ya, secara monthly-nya bagaimana? Secara monthly sih memang dia ketika harga turun kena ada volume yang tinggi ya. Ini pertanda bahwa harganya memang akan terkoreksi gitu ya. Terus juga kalau kita cek ya secara candle pun ini kan candlenya candle bearish ya, bearish engulfing kan, gitu ya. Nah, ini juga pertanda sinyal-sinyal reversal atau sinyal-sinyal pembalikan ya. Yang tadinya uptrend mungkin jadi downtrend gitu ya. Mungkin karena belum berhasil atau bisa jadi ya tertunda masuk NSCI ya, gitu ya. Karena NSCI kan nggak pengen apa dimanipulasi lah intinya gitu. Terus kalau teman-teman lihat, ini kan ada area yang kuat, cukup kuat ya. Resisten become support di 4.510. Ini bertepatan dengan area golden zone Fibonacci-nya. Ya, mudah-mudahan bisa tertahan nih di area ini nih, ya. Bisa bertahan di area ini udah bagus banget sih sebenarnya. Ya, cukup menarik sih kalau memang bisa bertahan di area ini di atas golden zone Fibonacci-nya. Oke, itu berdasarkan teknikal. Kalau kita cek berdasarkan analisa transaksi, apa yang terjadi? Nah, di analisa transaksi sendiri, kalau kita cek sih tanggal 30, ini ya, mungkin terafiliasi dengan owner ya, XL, ya terus ada LG, ada SQHP, ya ini terafiliasi. Dan ya, si siapa si foreignnya pun dia mulai mengurangi porsi jualannya ya. Foreignnya juga mungkin khawatir owner masih punya punya apa ya, punya amunisi gitu ya, buat nambah muatan bisa jadi seperti itu. Nah ini kan yang membuat si siapa PTRO ini saham PTRO ini berhasil rebound karena NI dia akumulasi 318 miliar dijagain guys ya, dijagain sama owner gitu ya, walaupun AK MG, YUZP, DR, RFLG mereka jualan gitu ya. Jadi dijagain tuh, ditampungin tuh, ya. Berarti duitnya belum belum habis, guys. Iyalah, Konglo masa duitnya habis ya kan. Oke, jadi seperti itu untuk saham Konglo apa saham Konglo saham PTRO. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Nah, Atam ya sudah sering kali kita bahas ya di analisa sebelumnya. Namun secara monthly ya, secara monthly kalau kita cek sih memang dia ada area sini ya yang kuatnya di sini resisten become support ya. Semoga dia bisa bertahan di atas 3.460 karena naiknya juga susah nih guys ya, butuh volume yang gede banget dia tuh. Dia butuh volume kan gitu ya. Jadi kalau bisa bertahan ya dalam Februari ini sampai Maret ini udah cukup bagus ya, pertanda bahwa trennya masih sangat kuat sih ya. Kalau untuk Antam ya secara monthly ya. Memang area resistennya secara monthly pun belum belum tertembus atau belum ini ya. Belum bisa bertahan di area all time high-nya gitu ya. Hanya rejection. Mudah-mudahan bulan Februari ini bisa bertahan di area resistennya ya, di area ATH-nya. Amin ya. Terus buat teman-teman yang nanya supportnya di mana? Supportnya justru ada di bawah sini ya. Jadi ketika dia sampai ke sini dan kayaknya cukup sulit ya dia ke situ ya. 1.225 ini udah pasti berebut nih ya kalau dihargai ini ya. Karena ini terakhir di bulan apa tuh? Di bulan 2024 ya, di bulan Mei atau di bulan Juni ya, Juni Juli 2024 di harga 1.225. Kalau teman-teman punya barang dari bawah sini, ya kenaikannya udah sangat-sangat tinggi gitu ya. Coba kita ukur. Nah, udah 2 kali lipat gitu ya. Saham Antam udah 2 kali lipat kalau teman-teman melihatnya secara monthly. Tapi kan jarang ya yang melihat secara monthly ya. Lebih sering melihatnya secara daily ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu kita coba cek Antam dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Nah, kalau dari sisi analisa transaksinya sih, kalau kita lihat tanggal 30, ZP dia nampung ya, akumulasi 170 miliar. Nah, benar kan? Berarti memang foreign ini mau barang juga di bawah gitu. Ketika mereka ngedam gitu ya. Ada yang ngepump juga ya, ada yang nampungin guys. Ya si foreign ini. Apalagi saham-saham yang liquid gitu ya. Saham-saham yang memang market cap-nya gede atau LQ45 gitu ya.
Jadi memang ZV, DX, BK, BB mereka akumulasi. Yang jualan siapa? AK, ya terus ada CC, YP, PD, YU, ya kan? Itu tanggal 30 Januari. Tapi kalau kita lihat dari 29-nya, ya memang ZP sebelumnya jualan gitu ya. 509 miliar. Tapi ditampung lagi sama dia tuh 170 miliar gitu. Apakah besok akan ada aksi jualan lanjutan? Ya kita belum tahu juga gitu ya. Jadi wait and see aja dulu guys. Wait and see dulu untuk saham Antam sampai kita mendapatkan titik entry yang bagus gitu ya. Area yang bagus. Jadi entry itu kan bukan sekedar kita beli saat ini terus kita ngelihatnya target profitnya doang. Yang harus dilihat juga target apa? Target dari resikonya guys. Nah ini kan sebelumnya sudah ada ini ya. Ini low, kita anggap low yang sebelumnya, ini low yang terbaru, kita tarik trend lainnya ke atas. Nah ini ada target sampai ke atas nih guys. Ya targetnya berapa kenaikannya nih? Kalau teman-teman mau entry misalkan. Mungkin naiknya kurang lebih di 20%-an ya. Tapi kalau teman-teman melihatnya ini doang, kayaknya naif banget gitu ya. Kita kan harus lihat juga dari sisi resikonya gitu ya. Resikonya kalau tren lainnya aja ditembus gitu ya. Ngikutin ekor candle ini 10%. Nah, teman-teman siap nggak kehilangan 10% untuk mendapatkan 28%? Itu pertanyaannya. Oke? Nah, kita masuk ke saham yang berikutnya yaitu ada Telkom ya. Telkom ini kemarin sempat booming ya. Sempat booming dan ya memang menarik sih. Kenapa? Telkom ini menariknya adalah karena dia sudah rejection dari area trendline yang ada di bawah sini guys ya. Dia rejection. Ini pertanda bagus sebenarnya kalau dia rejection gitu. Dan hari sebelumnya pun ya kan ada rebound atau ada ini ya, ada dorongan pembelian yang cukup masif yang membuat Telkom ini nggak jadi minus besar guys, yang nggak jadi ARB. Ini bagus banget karena secara volume pun kan tinggi ya, Telkom ya liquid ya gitu. Nah ini kalau kita lihat, coba kita gambarkan secara parallel channel ya, kita coba gambarkan. Nah, di parallel channel nih, kalau kita cek ya, di sini anggaplah di sini, atau di sini deh mungkin ya. Karena kita cukup menggambarkan dari area low ketemu low, ya kita arahkan ke atas. Nah, terlihat deh bahwa ada target baru yang besar kemungkinan bisa jadi ditembus ya. Ini targetnya di sini nih ya, mungkin ketemu area resist nih di sini nih. Di 17% guys ya. Di 17%. Dan ya saat ini Telkom pun masih dalam kondisi yang uptrend gitu ya. Masih dalam kondisi yang uptrend. Kalau kita melihat secara monthly pun ya, secara monthly. Nah, Monly pun memang dia naiknya ada koreksi. Jadi ini naik yang sehat guys ya. Naik yang sehat. Nah, kalau saham Dewa tadi kan sebelumnya naiknya yang kurang sehat. Kenapa? Dia naik terus tanpa ada koreksi sedikit pun. Itu yang berbahaya. Tapi sayangnya ini yang membuat saya dilema gitu ya. Ketika melihat saham Telkom adalah ini guys, ada area apa nih? Pola double top ya. Ada pola double top yang di monthly itu udah dikonfirmasi dia apa? Dia sudah turun ya, sudah break. Nah ya, memang ketika dia turun di sini atau ngebreak area double top ini ya, dia nggak pakai volume. Bisa jadi hanya rejection sih, ya. Bisa jadi hanya rejection yang membuat pola double top ini tidak terjadi, guys, gitu ya. Dan ini kan juga bertepatan ya dengan area ini nih, area resistennya di sini nih, area kuatnya tuh. Ini kan juga bertepatan ya. Di 2570. Ya, ini kan area kuatnya. Gitu ya. Jadi kalau mau tahu konfirmasi ini double top kira-kira tercapai nggak ya gitu ya. Nah, lihat nih volumenya. Volumenya ketika nge-break, besar tidak? Coba kita lihat saham apa tadi? Yang double top tuh kan saham BMRI ya. BMRI. Kita cek aja ya di BMRI ya. Nah, BRMI apa BMRI itu lihat ya. Ketika dia ngebreak, ini kan ada volume tuh. Harga turun ngebreak nih candle ini nih, dia volumenya tuh gede kan? Gitu. Jadi harus divalidasi ya dengan volume. Jadi besar kemungkinan si Telkom ini rejection aja guys, ya. Rejection aja jadi ya valid ketika dia naik lagi. Oke. Gitu ya gambarannya untuk Telkom ada target terdekatnya sih 17%. Gitu ya. Ini cukup menarik karena tren lainnya pun belum ditembus ya.
cukup menarik untuk saham Telkom. Trend lainnya pun belum ditembus dan ada target kurang lebih 17%. Oke, kita lanjut ke analisa transaksinya untuk Telkom. Apa yang terjadi di saham Telkom? Ya, kita lihat tanggal 30. Nah, tanggal 30 si foreignnya masih jualan ya. Si ZP dan AK. ZP, AK, KZ jualan dan yang nampung BKNI DP. Ya, ini udah jelas ini ya, smart money lah ya. Gitu. Jadi 110 miliar si BK dia akumulasi. Memang ketika naik ya tanggal 30 kemarin dibanting lagi ya karena ini nih yang jualan nih. Jadi naiknya masih sedikit banget ya. Terus tanggal 29 ya, ya ini udah jelas ya, itu setengah triliun gitu ya. Tapi yang nampung ada CCAK, BKNI ya, CC itu sama ZP. For ini juga nampung gitu loh. Oke ya, jadi menurut saya ini cukup menarik ya. Tinggal dilihat aja nih area-area titik entry-nya yang bisa kita maksimalin. Oke, gitu ya untuk saham Telkom. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bufa. Nah, saham Bufa ya sudah kita ini ya kemarin sudah kita coba analisa ketika dia apa ditahan gitu ya dengan volume yang tinggi atau mungkin ARB kemarin ya bukan ditahan gitu. Nah, hari berikutnya ada gap up gitu ya. Tapi sayangnya masih ada dorongan jual. Gitu. Itu yang disayangkan sih. Dan ini Fibonacci-nya berarti tidak valid ya karena sudah ditembus gitu ya. Dan masih bertahan di area supportnya. Apakah dia hanya rejection? Kita coba lihat secara monthly. Nah, secara monthly justru ini sudah ini ya, ada sinyal-sinyal kembalikan ya. Tadinya dia uptrend, nah terus muncul candle apa nih, hammer terbalik atau shooting star bisa jadi ya. Terus turunnya pun dengan volume gitu ya, turunnya dengan volume. Ini pertanda ya kemungkinan akan ada koreksi dulu. Berarti kita harus tanda ini guys ya ketika ada ini ya. Nah, jadi ini area monthly kita nih ya. Area monthly kita coba namain area monthly. Nah, di area ini besar kemungkinan dia akan koreksinya ke sini di Fibonacci. Kalau ditembus, ya udah berarti downtrend. Dan area resisten become support ya area terkuatnya di sini area pentingnya di 326. Yang mana itu jauh banget kan dengan harga sekarang kan. Ini penurunannya berarti berapa tuh kalau nyentuh ke area itu? Penurunannya sampai 70% guys. Ya, jadi dipertimbangkan ya hati-hati ya untuk saham Bufa. Kita wait and see aja dulu gitu ya. Oke, kita coba cek dari sisi analisa transaksinya untuk saham Bufa seperti apa. Nah, kalau kita cek sih dari sisi analisa transaksi untuk saham Bufa, tanggal 30 ZP dia akumulasi ya, dia nahan mungkin lebih tepatnya ya. Dia yang jualan si MG, KZ, AK, HP ya. Terus tanggal 29-nya ya tuh. Nah, ini mungkin terafiliasi dengan si ownernya gitu ya. Si XL, AZ ya. AZ AZ iya gitu. CC yang akumulasi, yang jualannya PD, AI, AK, LG ya. Memang foreignnya masih masih ini ya lebih banyak smart money-nya ya kalau di saham Bufa ya. Jadi layak untuk apa dipertimbangkan tapi tetap hati-hati karena tadi ya pola di modelingnya seperti ini guys. Oke, kita masuk ke saham selanjutnya yaitu ada Mina. Nah, di saham Mina sama ya tadi ya hampir sama kayak Bufa. Nah, saat ini memang kalau kita tarik trend line gitu ya, trend line dari sini ini kita anggap sebagai area support atau area low yang baru gitu ya. Coba kita tarik dari atas. Nah, kelihatan ya bahwa ini ada target ke atas gitu ya. Untuk apa? Ya nyentuh area tren lainnya gitu. Tapi bisa kemungkinan dia akan kembali turun ya. Karena kalau kita melihat secara monthly guys, tuh monthly dia terbentuk candle apa nih? Shooting star kan gitu ya. Dan turunnya dengan volume ya. Turunnya dengan volume ini pertanda dia akan koreksi. Koreksinya sampai mana? Koreksinya bisa jadi sampai area Fibo yang di sini nih ya. Nah, kita namain nih area monthly ya. Area monthly. Nah, ini ya.
Jadi bisa jadi sampai 316 sampai 202. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini ada area penting lainnya di 226 ya, yang mana ini jaraknya dekat juga nih dengan Mina saat ini ya. Ini kan Mina di sini kita tarik mundur ya, kemungkinan ada penurunan ya 41% kalau sampai ke 226. Tapi harapannya kan enggak ya, semoga tidak gitu ya. Dan kalau Mina kita cek secara analisa transaksi apa yang terjadi di analisa transaksi. Oke, coba kita cek di tanggal 30-nya XL, IF, PD, XC ya. Dia nampung ya, kemarin ada gap up, tapi ternyata ada dorongan jual ya, ternyata AKBK jualannya. Dia kan pakai algo ya ketika jualannya, keselin memang. Padahal hari sebelumnya dia kan yang dorong Mina untuk naik lagi ya, tuh akad 10 miliar kan. Ya, terus yang jualan XC, XA ini mungkin yang ya udah deh cut loss aja deh. Gitu sih. Gitu. CC, OD dan ya seperti itu guys untuk saham Mina. Jadi diperhatikan aja nih teknikalnya secara monthly sih ada potensi penurunan kembali ya gitu karena berdasarkan volume ya volume bulan Januari dia volumenya lebih tinggi daripada bulan sebelumnya sementara harga turun ya ini terkonfirmasi. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada Toba. Nah, Toba kita coba cek apa yang terjadi di Toba. Kita nah ini ya, ketika dia kemarin ada trading halt dia turunnya juga cuma 5% ya trading halt hari kedua. Ya memang ada penurunan dan dia rejection di area sini guys tuh. Di area support kuatnya ya. Di area support kuatnya di mana? Di sini tuh. Di 710 ya. Dia terkonfirmasi apa ya rejection ya guys. Secara daily pun dia turun pun nggak ada volume guys ya. Dia turun pun nih dia turun ya. Ini daily ya. Dia turun tapi nggak ada volume ya. Volumenya nggak ada yang spike ya. Nggak ada yang spike ini bagus sebenarnya ya gitu ini bagus ketika harga turun tapi nggak ada volume tuh bagus namun sayangnya memang di sebelumnya ini ketika harga turun nah ini perbedaannya ini kan harga harga turun nih ya kan harga turun dan dia breakout kan dia breakout gitu ya dia breakout dan kalau teman-teman lihat nah ini ya volumenya naik justru gitu ya ketika breakout nah ini terkonfirmasi turun nah kalau sekarang kan enggak ya gitu ini good news ya menurut saya ini good news dan menarik kalau kita lihat monthly pun ya ketika lihat monthly memang ya dia kan harga turun nih dia harga turun tapi volumenya juga ikut menurun guys dari atas ini kan dia ikut menurun jadi ya memang saat ini pun dia sedang berada di area ini ya, kuatnya ya, resisten become support yang ada di sini nih. Ini di area kuatnya nih guys. Gitu. Jadi cukup menarik untuk saham Toba sebenarnya ya. Karena mungkin dia menyiapkan atau ada yang sedang akumulasi guys ya di saham Toba ini untuk breakout nih resistennya nih. Dia kan ada target ya di atas nih resistennya di sini satu 1585 sama di sini ya. Di 1895 gitu. Jadi untuk saham Toba, kalau kita lihat secara daily sih, ya tuh ya di atas banget ya memang ya. Jadi kemungkinan besar ya, kalau asumsi saya adalah dia di sini jadi area akumulasi. Ya, tuh lihat aja kan. Nah, ini kalau teman-teman pahami teori week off kan ketika dia turun kan itu bisa jadi manipulasi harga kan. Baik yang jualan sini tapi dia nampung gitu ya. Nah, ini kemungkinan ada area akumulasi dan ya ini cukup menarik ya. Mengingat Toba ini kan juga ya kita tahu lah ya darah-darah kan. Terus ada pejabat juga ya yang punya saham Toba, siapakah dia? Oke, terus kita cek secara analisa transaksinya. Nah, secara analisa transaksi sih di tanggal 30 Januari kemarin ya, nggak nggak cukup banyak guyuran ya, nggak terlalu banyak ya guyurannya tuh angka cuma 4 miliar ditampung tapi sama DR kan, makanya dia kan naik tuh ya di hari Jumat kemarin dia naik. NI guyurannya nggak masif guys di Toba gitu ya. Dan justru yang panik ya, yang panik sell itu XL, YB ya. Dia panik, makanya dia jualan di Toba. Atau mungkin udah jenuh ya, terlalu lama nunggu ya. Di tanggal 28-nya kita lihat tuh ya.
masih so far masih oke-oke aja, nggak ada guyuran yang terlalu masif. Jadi kemungkinan barang ini sudah ada di smart money ya di bandarnya nih guys. Nah teman-teman coba lihat aja nih siapakah bandarnya si Toba ini. Oke, gitu ya guys ya. Jadi untuk awal Februari ini ya mudah-mudahan bisa jauh lebih baik daripada bulan Januari. Teman-teman semakin cuan kotos-kotos gitu ya. Dan ya kalau cuan kotos-kotos jangan lupa untuk apa berbagi. Wow, so ini banget saya ya, so paling baik banget nggak ya guys? Jadi cuma reminder dikit aja, oke? Thank you for watching this video and see you on the next video guys.